Halo teman-teman, hari ini saya kedapatan HP Infinix Hot 9 Play dengan kasus layarnya garis-garis ya. Katanya sih habis masuk air. Di sini bisa kita lihat ya, ada gambarnya garis-garis. Kita lanjut pembongkaran. Seperti biasa, jangan lupa ditutup tombolnya agar tidak hilang. Lalu kita buka untuk baut-bautnya. Biasanya kasus yang seperti ini sih paling sering LCD-nya kena, jadi harus ganti. Sebelum kita ganti LCD-nya, kita tes terlebih dahulu menggunakan LCD baru. Jangan lupa untuk baut di bawah sidik jarinya ya. Kita buka, lalu kita lakukan pengetesan untuk LCD-nya. Yang bawah sekalian kita buka. Kita buka untuk segelnya ya. Kita bersihkan dulu sekalian. Karena ada baut di bawah segel ini. Terbuka, kita angkat untuk penutup speakernya atau papan casnya. Lalu kita tes menggunakan LCD baru. Apakah benar LCD-nya atau bukan. Jadi sebelum melakukan pergantian kita tes dulu ya. Jangan langsung diganti. Karena kita tidak tahu LCD-nya apa bukan. Kita buka untuk soketnya. Lalu kita coba pasang untuk LCD-nya. Pastikan soketnya terpasang dengan rapat dan pas. Jangan sampai ada yang renggang. Lalu kita pasang baterainya. Lalu kita nyalakan tombol on off-nya, kita pencet. Oke, kita ternyata setelah diganti LCD, dites, keluar gambarnya. Berarti memang LCD-nya bermasalah, harus diganti. Kita lanjut nanti konfirmasi untuk ke usernya bahwa minta ganti LCD. Tuh, setelah saya konfirmasi ternyata orangnya mau melakukan untuk pergantian LCD-nya. Langsung saja kita kerjakan, kita bongkar untuk LCD yang lamanya. Kita bongkar menggunakan pemanas ya. Untuk pembongkarannya menggunakan pemanas aspirator. Atau kalian juga bisa menggunakan blower. Jadi gunakan alat yang tersedia di tempat kalian. Ini kita panggang terlebih dahulu. Selama kurang lebih 10 menit ya. Dengan suhu 75 derajat Celcius biasanya saya. Setelah dipanggang, mari kita lakukan pembongkaran untuk LCD-nya. Kita congkel pelan-pelan. Kalau nggak bisa dari belakang kita dorong. Ya, kita angkat LCD yang lamanya. Lalu seperti biasa kita lakukan pembersihan pada sisa-sisa lem yang lama yang nempel di frame LCD-nya. Kita bersihkan menggunakan pisau atau congkelan seperti ini ya. Gunakan mana nyamannya. Jangan lupa untuk kameranya ditutup agar tidak terkena debu. Kita sikat-sikat, kita bersihkan, jangan sampai ada lem yang tersisa agar nanti proses pemasangan LCD-nya bisa rapat dan tidak ada yang mengganjal. Kita bersihkan juga dengan menggunakan cairan penghancur lem ya, atau thinner. Setelah sudah bersih, kita lakukan pengeleman pada framenya.
Kita taruh lemnya ya kira-kira ya, jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Pastikan semuanya rata kena lem. Cukup pinggirnya saja, tidak perlu bagian tengahnya dilem ya, karena itu malah bisa merusak untuk framenya atau LCD-nya juga. Setelah kita lakukan pengeleman, kita tunggu beberapa saat agar lemnya sedikit lembab, tidak terlalu basah. Kita buka untuk segelnya ini ya. Pelan-pelan. Plastiknya juga kita buka. Yang di fleksibel juga kita buka. Lalu kita pasang untuk fleksibelnya, jangan sampai miring. Lalu kita lakukan pemasangan untuk LCD-nya. Fleksibelnya kita masukkan terlebih dahulu. Ya, jangan lupa untuk tutup solasinya, dibuka dulu. Itu ada yang terkelupas nggak apa ya, cuman lapisan saja. Kita masukkan fleksibelnya, jangan lupa yang bawah dimasukkan juga. Kita masukkan dari bawah ya, dipaskan dulu yang bawah, lalu kita rapatkan yang atas. Kita tekan pelan-pelan, lalu kita pasang untuk soketnya sampai bunyi krek gitu. Lalu yang atas ini karena semua soket LCD Infinix itu kepanjangan ya, jadi harus ditekuk ke dalam tekniknya. Pelan-pelan dimasukkan ke lubangnya, itu ada lubangnya. Dimasukkan sedikit lalu dilipat, tek, dimasukkan soketnya. Seperti itu. Karena emang semua fleksibel LCD Infinix semua kepanjangan. Kalau orang yang baru pertama masang pasti bingung, kok panjang sekali fleksibelnya. Memang seperti itu, ada teknik pemasangannya sendiri. Sebelum kita pasang baterainya, kita pasang untuk double tip ya, agar baterainya tidak godak atau goyang. Taruh secukupnya saja, yang penting bisa menahan baterainya agar tidak goyang atau lepas saat HP-nya terguncang. Kita buka, lalu kita pasang untuk baterainya. Lanjut kita copot solasinya, kita pasang tutup-tutupnya, lalu kita pasang untuk bautnya. Jangan lupa tutup untuk sidik jarinya, kita pasang juga, kita baut. Bautnya dipasang semua, atas bawah semuanya dirapatkan. Pastikan menggunakan baut bawaannya ya. Kalau menggunakan baut kita ya disesuaikan panjangnya, jangan sampai terlalu panjang karena nanti bisa tembus ke LCD-nya, berbahaya, bisa pecah nanti LCD-nya. Kok tahu? Ya pengalaman soalnya dulu. Setelah semuanya terpasang, lanjut kita hidupkan untuk HP-nya. Kita kareti ya, biar nanti LCD-nya, lemnya kering dulu. Proses pengaretan ini biasanya berlangsung selama 2-3 jam. Insya Allah sudah kering. Nah, kita tunggu ya, nanti kita skip videonya. Sekarang sudah selesai, kita lanjut untuk pemasangan tutupnya. Kita pasang pelan-pelan untuk tutupnya. Jangan lupa dibuka untuk solasi tombolnya. Kemudian kita tes untuk LCD dan tombol-tombolnya ya. Lalu kita masukkan slot SIM-nya. Agar yang punya senang, kita kasih anti gores langsung biar lebih mantep. Ini kita kasih bonus ya, karena sudah langganan lama. Jadi kalau mau servis HP jangan pelit-pelit.
anti gores harganya berapa sih gitu loh. Kalau untuk pelanggan-pelanggan yang lama itu ya kita bonusin saja gitu, biar pelanggan senang. Nah, di sini saya tidak perlu untuk membersihkan pakai itu ya, karena di sini posisinya masih bersih, jadi langsung saya pasang untuk anti goresnya. Oke, kita tekan pelan-pelan, kita rapatkan. Alhamdulillah selesai. Sekian teman-teman, sampai jumpa kembali di video lainnya. Terima kasih.